Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat ya, dilancarkan rezekinya, dan diberi kemudahan segala urusannya. Amin. Selamat datang di channel YouTube aku. Dan kali ini alhamdulillah aku mau share lagi tentang aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dan ibu bekerja di rumah. Tapi untuk kali ini aku share aktivitasku sebagai ibu rumah tangga aja ya teman-teman. Dan seminggu yang lalu aku libur up video. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada yang menunggu aku, Cila, ada yang menunggu. Tapi siapa tahu ya, aku tuh dikangenin oleh teman-teman. Begini teman-teman ya, aku ceritakan 1 minggu yang lalu aku libur up video karena aku tuh keluarga aku tuh habis terkena musibah. Ada salah satu dari keluarga tante aku yang mengalami musibah. Si om, suaminya tante aku tuh meninggal dunia. Beliau nggak sakit, tapi ada peristiwa yang sangat membuat hati kita itu sedih banget ya teman-teman. Karena apa? Beliau tuh nggak sakit, beliau nggak ngapa-ngapain, tapi memang mungkin takdir, jodoh, rezeki itu kan memang semua yang ngatur Tuhan ya teman-teman. Kita sebagai manusia hanya pingin punya rencana yang baik, pingin ini, pingin itu, tapi semuanya kembali pada takdir. Nah, omku itu meninggal karena mengalami kecelakaan, tapi kecelakaannya itu di rumah ya teman-teman, karena pada sore itu omku setelah memperbaiki motor, kemudian dia itu lagi duduk santai di depan toko, ya toko beliau juga. Nah, waktu itu dan pada waktu yang bersamaan, putri dari omku itu, sepupu aku yang nomor 2 perempuan, dia tuh berniat mau memindahkan mobil yang diparkir di rumah sebelah tetangga ya teman-teman. Berniat mau dipindahkan, diparkir di depan rumahnya, kebetulan ya deket toko situlah, karena tokonya tanteku itu berdampingan dengan rumah. Jadi berinisiatif untuk memindahkan mobilnya. Dan gak tahu ya teman-teman, mungkin sudah jalannya Allah. Gak tahu apa yang ada di pikiran sepupuku itu, atau sepupuku lagi lelah atau gimana, gak tahu ya teman-teman. Akhirnya tragedi itu terjadi. Sepupuku memindahin mobil dan mau memasukin halaman tokonya itu, seharusnya dia tuh menginjak rem, tapi alhasil yang diinjak adalah gas. Jadi mobilnya akhirnya ya menabrak toko beserta omku yang lagi duduk santai di situ. Ya akhirnya musibah itu terjadi ya teman-teman. Jadi sampai sekarang sedihnya itu double ya. Kita semua sudah kehilangan om, dan trauma yang mendalam pun sekarang dialami oleh sepupu aku, karena sepupu aku tuh juga apa ya, bisa dibilang dia tuh dekat dengan ayahnya. Jadi musibah itu sudah nggak bisa dikendalikan, dan hasilnya akhirnya omku
meninggal dunia. Sedih ya teman-teman, makanya aku kemarin itu kayaknya walaupun aku tuh nggak ada di tempat kejadian waktu itu, aku waktu besok ke rumahnya melayat, dan cerita itu aku dapatkan dari tanteku. Sedih ya teman-teman, shock gitulah. Gimana ya, aku dengernya aja shock, apalagi sepupuku yang ngalamin tragedi itu. Ya mudah-mudahan sepupuku diberikan ketabahan, keikhlasan, dan diberi kekuatan gitu, karena aku nggak tegang liatnya ya teman-teman. Dia itu waktu kita melayat bareng-bareng, keluarga berkumpul, dia tuh kayak apa ya, kayak robot, kayak gak ada nyawanya teman-teman. Jadi dia tuh kayak tatapannya kosong, berjalan itu kayak robot, dipapah sama tanteku, sama saudara-saudara. Jadi dia tuh kayak gak hidup gitu. Ya mungkin trauma berat ya. Jadi ya begitulah teman-teman, semoga semuanya diberikan ketabahan ya, dan kehidupan tetap berlanjut, dan semoga semuanya baik-baik aja. Dan dari peristiwa itu aku ceritakan di sini bukan apa-apa ya teman-teman. Ya mungkin supaya bisa jadi pelajaran aja buat kita semua, kalau memang kita masih belum pas atau belum pandai dalam berkendara, ataupun memulai berkendara atau beraktivitas di mana aja, jangan lupa tetap berdoa, minta perlindungan, minta dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, kita kembali pada videonya ya teman-teman. Di sini aku memulai aktivitasku di malam hari karena sorenya tadi habis hujan ya teman-teman. Jadi teras-teras itu pada kotor, apalagi teras di depan rumah aku itu kan memang dibuat tempat parkir motor. Jadi nggak pernah bersih, habis disapu motor naik turun gitu lah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, itu tandanya ada kehidupan di rumah aku. Setelah aku bersih-bersih teras, dan aku tadi juga jemur baju, itu baju aku sendiri segitu banyak karena udah seminggu aku baru nyuci. Aku jemurnya di teras aja, takut nanti kalau aku jemur di halaman, ini kan malam ya teman-teman, atau enggak besok pagi baru aku pindah, bisa jadi seterusnya akan di teras, karena di teras itu masih terkena matahari ya teman-teman. Kalau pagi sekitar jam 9 masih cahaya matahari itu masuk, dan angin juga masuk. Jadi ya mungkin aku simpan di situ aja ya, karena kan sekarang musim hujan, takutnya dikeluarin nanti gerimis diangkut lagi. Jadi biarlah aku jemurnya di teras aja. Kemudian aku lanjut beberes dapur supaya besok beraktivitas di pagi hari, masak bekal untuk anakku jadi lebih cepat. Jadi aku beberesnya malam. Nah, mumpung kali ini aku lagi rajin ya teman-teman. Tapi kalau aku lagi capek, lagi badan ini sudah nggak bisa diajak kompromi, aku tidak memaksakan diri. Jadi biasanya ya udah aku rapi-rapiin aja, aku susun piring-piring yang kotor dalam baskom, rapih, numpuk, udah aku tinggal tidur. Aku tuh nggak pernah memaksakan diri ke aku untuk melakukan aktivitas ya teman-teman, karena diri kita sendiri itu juga butuh dihargai, butuh dipahami. Dan sesekali kalau kita sudah mengerjakan aktivitas segitu banyak, tidak lupa ucapkan terima kasih pada diri sendiri, supaya
kita juga merasa dihargai oleh diri sendiri. Nah, ini udah mulai bersih-bersih dapur. Dapurku tuh nggak bagus ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi dari sini aku bisa membuat menu-menu masakan buat suami dan anakku tersayang, tercinta. Dan alhamdulillah tugas bersih-bersih di dapur, cuci piringnya udah selesai. Dan ini udah jam berapa ya? Jam 10-an. Aku mau lanjut tidur supaya besok beraktivitasnya enak. Jangan lupa matikan lampu. Nah, ini dia udah pagi ya, hari ya teman-teman. Itu udah mulai terang ya tadi. Ini sekitar jam 5:30 ya. Aku sengaja mulai goreng-goreng ayam itu 5:30 supaya nanti kan jam 6 itu udah mulai aku masukkan ke bekal makanan, ke box gitu, biar nggak terlalu dingin-dingin bener ya teman-teman, ada hangat-hangatnya dikit gitu. Nah, kalau untuk masak nasi aku biasanya dimulai dari jam berapa ya, jam 5:45 atau 4:30 gitu. Nah, aku masak nasinya tuh nggak di magicom sekarang ya teman-teman, semenjak magicomku itu rusak, jadi aku masaknya manual di karon gitu untuk sementara tadinya. Tapi lama kelamaan aku rasakan kok lebih enak gitu masak di karon. Jadi akhirnya aku nggak beli magicom dulu deh. Aku masih oke kok masak kayak gini. Akhirnya begitu teman-teman. Nah, kali ini menunya simpel banget. Ini aku bikinnya ayam geprek. Nah, ini pun sesuai request. Aku biasanya kalau bikin bekal itu sesuai request anakku ya teman-teman. Jadi, ya akhirnya aku masak ayam geprek. Nah, untuk sambalnya ini simple. Cabai rawit dan bawang putih aja aku goreng. Jangan terlalu mateng, pokoknya digoreng aja. Dan, nah ini dia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Semoga terhibur dan jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum. Bye.